Kita berterus terang kepada semua orang. Kita berterus terang kepada semua orang, terus terang aja. Saya sampai ke tempat ini karena jasa seseorang. Itu. Tetapi dalam tujuan saya ke sini bukan untuk terhutang budi, tapi untuk mengabdi kepada orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Masyumi yang saya hormati dimanapun berada. Ketemu lagi kita hari ini, saya Chandra Emirullah. Tema kita hari ini adalah hutang budi dan tanggung jawab pengabdian. Jadi seperti kita rasakan akhir-akhir ini bahwa di dalam bidang perpolitikan kita sering melihat adanya suatu fenomena bahwa ada orang-orang yang mendapat bantuan dari tokoh-tokoh yang sudah lebih dahulu terkenal ya dan berkuasa, dan mereka mendapatkan jabatan ya. Nah, untuk itu sering di dalam politik kita harus membalas budi atau membalas dengan apapun caranya supaya kita menunjukkan bahwa kita telah membayar hutang budi itu, misalnya kan dengan mengikuti apa keinginan daripada tokoh yang telah membantu kita itu, dan mungkin juga menempatkan orang-orang untuk duduk sesuai dengan keinginan tokoh tersebut ya. Nah, ini sering kita jumpai di dalam bidang perpolitikan, termasuk juga di bidang perpolitikan kita sekarang ini ya. Nah, untuk itu telah hadir di depan saya Dr. Wasri Afafi yang sudah tidak asing lagi di dalam TV Masyumi untuk mengekspresikan atau untuk menyatakan apa yang telah menjadi pemikirannya di dalam hubungannya dengan topik kita hari ini. Saya kira Pak Wasri sudah siap. Silakan Pak Wasri. Baik Pak. Ini Pak, ini judulnya hutang budi dan tanggung jawab pengabdian. Ini masalah berat. Kenapa? Ini menjadi mudah kalau hutang budi itu kepada orang baik. Ini masalah Pak. Kalau hutang budi yang seseorang itu kepada orang baik, itu untuk menyelesaikan masalahnya tidak ada apa-apa. Apalagi digabungkan dengan tanggung jawab pengabdian. Mau tidak mau, yang berhutang budi ini harus dengan secara logika dan harus cara hidup, prinsip hidup, dia harus mengabdi. Nah, contoh Pak, contoh adanya sesuatu negeri. Di negeri itu ada persoalan yang sangat berat. Beratnya yaitu yang kata orang bahasa Inggrisnya complicated. Susah sekali. Dia pun dalam mencari posisi, sesuatu posisi dalam negeri itu, dia terpaksa berbaik-baik. Tetapi mungkin dia tidak baik, dia tidak tahu tempat dia berbaik-baik itu untuk menanam budi itu. Dia tidak tahu Pak. Sekarang timbul masalah. Ketika dia telah berhasil akibat budi seseorang. Dan yang kalau kita harap budi ini hanyalah di dalam fata morgana saja, atau strategi atau teori-teori saja. Itu tidak masalah. Nah, maka sekarang bagaimana caranya menyelesaikan masalah hutang budi tadi dengan pengabdiannya kepadanya. Contohnya Pak, dia berhutang budi kepada seseorang. Dia harus bertanggung jawab kepada banyak orang. Berjuta-juta orang. Dia sudah secara logika dan prinsip hidup, dia wajib mengabdi.
Nah, dia Pak, wajib. Kalaulah dia mau dikatakan sebagai manusia berhasil, maka dia harus mengabdi. Kalaulah dia dikenang oleh keturunan-keturunan nanti sampai kiamat, dia wajib mengabdi. Tetapi masalah, di dalam dia melaksanakan pengabdian, ada ganjalannya Pak. Ganjalannya yaitu dia harus membayar atau mengingat jasa-jasa orang yang telah menanam budi tadi. Nah inilah Pak, ini pelajaran untuk kita semua. Sebelum kita berhutang budi, kita harus pelajari dulu. Siapa yang akan berbuat baik itu? Kesalahannya sekarang, dia telah terhutang budi, dia tidak menyelidiki kepada siapa dia berhutang budi. Nah, ini berat Pak. Nah, jadi oleh sebab itu, kepada kita semua, sebelum kita berhutang budi kepada seseorang, kita harus belajar lagi. Siapa orang itu? Ya betul, saya kira memang hutang budi ini harus betul-betul diperhitungkan. Karena kalau hanya rakyat biasa mungkin tidak begitu masalah ya. Tapi kalau sudah level pemimpin ya, yang banyak bertanggung jawab kepada rakyat, ya itu hutang budi ini harus betul-betul diperhitungkan. Apakah bisa merugikan rakyat karena hanya untuk membalas hutang budi kepada tokoh yang telah membantunya itu ya. Jadi memang di sini kita harus hati-hati menjadi pemimpin supaya jangan sampai kita terjebak hanya untuk berhutang budi tapi kita mengorbankan rakyat atau orang yang betul-betul seharusnya kita tolong ya, atau memang yang kita harus mengabdi kepada mereka. Nah, untuk itu apa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh tokoh kita yang memang terbantu oleh tokoh tersebut? Apakah ini hutang budi ini bisa dibalas, tetapi dengan cara apa kira-kira yang sebaiknya? Ya Pak, kalau orang itu belum terlambat, dia harus berpikir berkali-kali kepada siapa aku terhutang budi. Tetapi kalau sudah berlalu atau telah kebetulan sudah terambil budinya, ya solusinya gini aja Pak. Kita berterus terang kepada semua orang. Kita berterus terang kepada semua orang, terus terang aja. Saya sampai ke tempat ini karena jasa seseorang. Itu. Tetapi dalam tujuan saya ke sini bukan untuk terhutang budi, tapi untuk mengabdi kepada orang banyak. Terus terang contoh orang banyak. Kemudian dengan strategi apa adanya. Biasanya Pak, kalau kita sudah tersalah jalan, satu-satunya jalan yang paling terhormat, kita berterus terang. Nah, kita harap dengan terus terang itu, yang kita tempat terhutang budi mengerti, dan rakyat pun mengerti. Bagaimana caranya adalah, semua urusan yang diragukan orang banyak tadi, kemauan orang banyak tadi kita ikuti. Kita ikuti apa maunya. Misalnya, contoh aja Pak ya, presiden ya. Misalnya orang banyak ini mau presidennya orang baru. Menterinya orang baru. Ya sudah, kita angkat orang baru. Tetapi, kita terangkan kepada yang tempat hutang budi tadi. Nah, kita terangkan padanya. Satu-satunya jalan untuk saya mengubah nasib adalah dengan cara ini. Tetapi terangkan juga. Dengan pekerjaan saya, tindakan saya begini, juga akan menaikkan nama Bapak. Nah, jadi katakan padanya. Jadi saya bertindak ini untuk kepentingan kita berdua. Ya, saya kira memang betul itu Pak Wasri. Jadi kita boleh membalas hutang budi terhadap seseorang yang telah membantu kita, tapi jangan lupa kita harus juga mengabdi kepada rakyat. Ya. Dengan usulan Bapak tadi berarti kita juga harus memperhitungkan hutang budi kita, tetapi juga memperhitungkan hutang budi kita kepada rakyat yang telah memilih kita. Ya, jadi dalam hal ini kalau misalnya dua-duanya itu memang sepadan, cocok, berarti itu memang sesuatu yang patut dipikirkan di dalam membalas hutang budi. Jadi kita
membalas hutang budi kepada tokoh yang memang telah membantu kita itu dengan mengikuti apa keinginannya, tapi juga kalau memang keinginan itu memang positif atau bermanfaat untuk rakyat, ya kita lakukan ya. Jadi memang selain untuk membantu rakyat juga akan meningkatkan nama tokoh yang telah kita bantu tadi ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi di sini kita sekali menyelam sambil meminum air ya. Jadi kita mendapatkan kali merakuh dayung. Kita mendapatkan apa yang kita tuju, yaitu mengabdi kepada rakyat sekaligus membayar hutang budi kepada tokoh tersebut. Mungkin gitu. Ya. Jadi begini Pak. Kita sekarang ini dalam keadaan yang sangat bahaya. Jadi di dalam sangat bahaya seperti negara ini, negara sudah di pinggir jurang, maka kita terpaksa tegas memilih salah satu di antara yang tadi seperti makan buah semalakama. Ya. Kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibu yang mati. Jadi bagaimana caranya? Mudah sebenarnya. Ya sudah, taruh di mulut saja. Jangan dimakan, jangan ditelan. Jadi begitu Pak. Jadi oleh sebab itu, kalau seandainya tempat kita berhutang budi itu, kita berhasil meyakinkannya. Caranya, kita hidup ini sudah tua Pak. Maka satu-satunya kita berdua ini hanya untuk menyelamatkan bangsa kita. Itu aja menyelamatkan. Oleh sebab itu, saya terpaksa meninggalkan usulan ini. Saya ambil urusan rakyat. Gitu aja sih, terus terang. Hidup hanya selesai dengan masalah terus terang Pak. Sekarang kita berdebat siang malam, cari negatif, positif, hitung semua. Dengan itu, kita kepada yang terhutang budi, dia harus paham bahwa kita tidak meninggalkannya. Kenapa? Karena kita ajak berdiskusi Pak. Jadi kita tidak meninggalkan. Kecuali kalau kita tidak ajak berdiskusi, berarti kita tinggalkan dia. Jadi kita harap orang yang telah menanam budi tadi mengertilah. Tetapi Pak, kalau niat dia berhutang budi tujuan sesuatu, dan tujuan yang lain bukan tujuan untuk pengabdian, maka kita terpaksa tinggalkan. Karena dia pun telah menjebak kita. Oleh sebab itu, yang kita akan berpikir bersama-sama untuk memajukan bangsa ini, betul. Tetapi kalau dia tidak mau mengajukan usulan-usulan rakyat, berarti dia menanam budi kepada kita ada tujuan lain. Kalaulah tujuan lain itu positif, alhamdulillah. Kalau tujuan lain negatif, menurut saya Pak, tinggalkan tanpa diskusi. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang telah kita bicarakan ini, boleh kita membayar hutang budi kita kepada tokoh yang telah membantu kita, tapi jangan sampai mengabaikan kepentingan rakyat ya. Nah, jadi itu merupakan hal yang seharusnya diingat oleh orang yang telah merasa ditolong ya. Jangan sampai hutang budi terhadap orang itu mengorbankan rakyat. Jadi itu yang penting ya. Jadi sesuai dengan topik kita itu hutang budi, tapi juga jangan lupa tanggung jawab kita sebagai pengabdi kepada rakyat. Saya kira demikian ya. Jadi gini Pak, supaya orang banyak atau dunia luar tidak mencap kita ini sebagai orang yang kacang melupakan kulit, atau orang yang telah dapat ditolong dan meninggalkannya. Mudah Pak, kita aja berdiskusi, membuat sesuatu peraturan, diskusi terus. Kita ajak, tetapi yang jelas peraturan yang kita buat adalah menolong orang banyak. Itu aja Pak. Kecuali kalau kita tinggalkan, barulah dikatakan orang kacang melupakan kulit. Kita tidak mau begitu. Tidak ada pemimpin yang baik di dunia ini melupakan jasa orang. Tidak ada. Tapi bagaimana caranya supaya jasa itu dianggap positif oleh dunia luar dan dianggap kita mempunyai pemimpin suatu negara yang hebat? Maka ajak yang menanam budi tadi berdiskusi walaupun 3 hari 3 malam. Oke, saya kira kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagai pemimpin kita jangan lupa melupakan tanggung jawab kita sebagai pengabdi
untuk kepentingan rakyat ya, walaupun kita berhutang budi sebesar apapun kepada orang lain yang telah membantu kita. Saya kira demikian para pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.